Pernahkah Anda merasa sudah berlari sekuat tenaga, namun garis finish seolah tak pernah mendekat? Kita hidup di dunia yang menuntut kecepatan. Bangun pagi buta, menerobos macet, bekerja hingga larut, dan pulang hanya untuk mengulanginya lagi esok hari. Kita diajarkan bahwa rezeki adalah hasil dari keringat, bahwa uang adalah hasil dari lembur. Matematika dunia itu logis, kerja keras sama dengan hasil banyak. Tapi, jujurlah pada diri sendiri, seberapa sering matematika itu terasa salah dalam hidup Anda? Seberapa sering Anda merasa usaha sudah maksimal, tapi hasilnya tak kunjung menutupi kebutuhan? Hati terasa sempit dan kecemasan akan masa depan menjadi teman tidur setiap malam. Jika Anda merasakan ini hanya mungkin Anda sedang mengetuk pintu yang salah. Anda terlalu keras menggedor pintu bumi, namun lupa bahwa kunci utamanya ada di langit. Hari ini mari kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Mari kita bicara tentang jalur langit, sebuah jalan pintas yang sering kita lupakan. Padahal di sanalah tersimpan kunci gudang rezeki yang tak terbatas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus sepakat pada satu hal. Rezeki bukan sekadar angka di rekening bank. Rezeki adalah kesehatan yang membuat Anda bisa bangun pagi ini. Rezeki adalah ketenangan hati saat masalah datang bertubi. Rezeki adalah anak-anak yang soleh, pasangan yang pengertian dan sahabat yang tulus. Seringkali, kita terlalu sibuk mengejar uang, sampai lupa menikmati rezeki yang sudah ada di genggaman. Rahasia jalur langit dimulai dengan kesadaran ini, bahwa Sang Pemberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah telat dan tidak pernah salah alamat. Masalahnya bukan pada pemberinya, tapi pada kita sebagai penerima. Apakah wadah kita sudah bersih? Apakah sinyal kita ke langit sudah kuat? Amalan-amalan ringan yang akan kita bahas ini bukanlah mantra sihir penganda uang. Ini adalah cara untuk memperbaiki koneksi, membersihkan wadah hati, agar rezeki yang turun dari langit bisa kita tampung dengan lapang. Amalan ringan pertama, paling mudah diucapkan, paling sering dilupakan, syukur. Terdengar klise? Mungkin. Tapi inilah kunci pembuka yang paling dahsyat. Allah telah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ini bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir setelah makan. Ini tentang rasa cukup di dalam hati. Saat kita fokus pada apa yang belum kita punya, kita memancarkan energi kekurangan. Alam semesta meresponsnya dengan memberi lebih banyak kekurangan. Tapi saat Anda mensyukuri hal sekecil apapun, napas yang lega, air putih yang segar, atap yang melindungi dari hujan, Anda sedang mengirim sinyal ke langit bahwa Anda siap menerima lebih. Mulailah hari ini. Jangan tunggu kaya baru bersyukur. Tapi bersyukurlah maka Anda akan kaya, kaya hati, dan insya Allah, kaya materi. Coba praktikkan. Setiap bangun tidur, sebelum kaki menyentuh lantai, sebutkan 3 hal kecil yang Anda syukuri. Rasakan getarannya di dada Anda, itu adalah getaran penarik rezeki. Rahasia kedua, pernahkah Anda berpikir, mengapa rezeki terasa seret padahal sudah kerja keras? Ibarat pipa air, jika salurannya tersumbat oleh kotoran, air sederas apapun tidak akan mengalir lancar. Dalam hidup kita, sumbatan itu adalah dosa dan kelalaian. Dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, kata-kata yang menyakiti orang lain, atau hati yang penuh iri dengki. Itu semua adalah penghalang rezeki. Maka amalan ringan pembersihnya adalah istighfar. Perbanyaklah memohon ampun, bukan hanya saat merasa berdosa, tapi jadikan kebiasaan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar adalah deterjen jiwa. Ia meluruhkan kerak-kerak dosa yang menghalangi turunnya berkah. Dan iringi bersihnya hati dengan menyempatkan waktu di jam kantor, sholat duha. Tak perlu lama, 2 rakaat di sela kesibukan pagi Anda. Ini adalah bentuk deklarasi. Ya Allah, sebelum aku sibuk mencari duniamu, aku sempatkan bersimpuh di hadapanmu. Aku sadar, Engkaulah pemilik waktu dan rezekiku. Sholat duha adalah sedekah bagi persendian tubuh kita, sekaligus magnet penarik rezeki di pagi hari. Amalan ketiga ini adalah yang paling tidak masuk akal dalam matematika manusia, tapi paling logis dalam matematika langit. Sedekah. Bagaimana mungkin kita ingin kaya dengan cara mengurangi harta yang kita punya? Inilah rahasianya. Anda tidak sedang mengurangi harta, Anda sedang menanam benih. Satu butir benih yang ditanam di tanah yang subur
akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan ratusan buah. Jalur langit mengajarkan, jika ingin menerima, maka memberilah. Terutama di saat Anda sendiri sedang merasa sempit. Cobalah sedekah subuh. Awali hari Anda dengan memberi, sekecil apapun sebelum Anda meminta untuk diri sendiri. Itu adalah bentuk keyakinan tingkat tinggi bahwa Allah pasti menggantinya. Memberi bukan tentang jumlah, tapi tentang keikhlasan melepaskan keterikatan kita pada dunia. Saat tangan Anda terbuka untuk memberi, tangan itu juga terbuka untuk menerima. Sahabatku, jalur langit bukanlah jalan pintas untuk menjadi malas. Kita tetap wajib berikhtiar di bumi dengan sebaik-baiknya. Namun amalan-amalan ringan ini, syukur, istighfar, sholat duha, dan sedekah, adalah penyempurna ikhtiar kita. Mereka adalah pelumas yang memastikan roda kehidupan kita berputar dengan berkah. Jangan hanya dijadikan pengetahuan, mulailah hari ini. Jangan tunggu sempurna, mulailah dari yang teringan dan istiqomahlah. Ketuklah pintu langit dengan amalan-amalan ini, dan saksikanlah bagaimana Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Semoga Allah melapangkan hati dan rezeki kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.